Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arista Laria dengan NIM 2310005. Saya dari Informatika kelas A. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, di mana masih konsep tentang Python dasar, di mana di sini ada kelas dan objek. Nah, untuk kode yang pertama itu ada class myClass x sama dengan 5. Ini berfungsi untuk membuat nama kelas yang memiliki properti atribut x dengan nilai 5. Kemudian yang selanjutnya itu ada print myClass, di mana dia akan menampilkan informasi kelas. Nah, selanjutnya print dir myClass. Nah, ini berfungsi untuk melihat semua atribut yang metode dalam kelasnya. Kemudian ada class myClass x5 y hello world. Nah, ini berfungsi untuk membuat objek myObj dari class myClass. Selanjutnya itu ada type myObject, di mana dia memanggil kembali isi dari myObject. Selanjutnya itu ada print myObject x, di mana dia mengakses properti x, di mana nilainya ada 5. Kemudian print myObject y, di mana propertinya itu ada hello world. Kemudian di sini ada contoh penulisan init yang salah. Kemudian selanjutnya ada class person, def init self name age, self name sama dengan name, self age sama dengan age. Ini berfungsi untuk konstruktor atau dipanggil otomatis saat objek dibuat. Self name sama dengan name ini menyimpan nilai ke properti objek. Yang selanjutnya itu ada person sama dengan person. Ini merupakan contoh penulisan yang salah, dan ini adalah contoh penulisan yang benar, di mana dia akan menginputkan nama John dengan nilai di sini 36. Selanjutnya itu ada print person 1 name, kemudian ada print person 1 age, di mana dia berfungsi untuk membuat objek dengan nilai awal menampilkan data objek. Selanjutnya itu yang selanjutnya itu ada class person, def init self name age. Pokoknya kode ini dia yang pertama membuat kelas bernama person di sini. Kemudian init ini dia berfungsi untuk konstruktor atau dipanggil saat objek dibuat. Kemudian self name di sini menyimpan nama ke objek. Kemudian self age dia akan menyimpan umur. Kemudian my punch dia metode untuk menampilkan nama. Kemudian ada class person, def init self name, self age, self a, self bb, dan seterusnya. Kelas ini berfungsi untuk konstruktor. Dia membutuhkan 4 parameter, di mana name, age, a, dan b. A dan b di sini digunakan untuk operasi matematika. Nah, def my funds di sini dan print ini dia berfungsi untuk menampilkan nama dan umur. Kemudian def hitung di sini dia akan menjumlahkan nilai a plus b, kemudian menampilkan hasilnya. Nah, di sini person 1 sama dengan person John 36, 12, dan 67. Dia berfungsi untuk membuat objek person 1 dengan isi data John, umur 36, a 12, b 67. Kemudian print dir person 1 di sini dia berfungsi untuk menampilkan semua atribut name, age, a, dan b. Nah, metodenya itu ada myFunch, kemudian hitung. Nah, selanjutnya itu ada person 1 myFunch, dia berfungsi untuk menampilkan nama dan umur. Kemudian hitung di sini dia berfungsi untuk menampilkan hasil penjumlahan. Nah, selanjutnya ada self parameter, di mana person 1 person, kemudian ada self parameter, dia berfungsi untuk menampilkan nama dan umur. Kemudian person 1 person John 36 di sini dia berfungsi untuk membuat objek baru, kemudian menjalankan metode. Kemudian ada person 1 age, ini dia mengambil nilai age dari data yang sudah diinputkan, kemudian mengubah nilai age dan menampilkannya. Kemudian ada type person 1 ini dia berfungsi untuk mengecek tipe data integer. Kemudian person 1 age di sini dengan umur 40 dia mengubah age menjadi string. Kemudian Python tidak membatasi tipe data dynamic typing. Kemudian selanjutnya itu ada print dir person 1, dia berfungsi untuk melihat atribut dan metode yang tersedia. Kemudian ada print del person 1 age, dia berfungsi untuk menghapus atribut age.
Kemudian ketika dia ingin ditampilkan, dia akan terjadi error karena data sebelumnya sudah dihapus. Kemudian yang selanjutnya itu ada print dir person 1 sama seperti sebelumnya. Del person my funds juga sama seperti sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya itu ada del person 1. Dia berfungsi untuk menghapus data. Kemudian yang selanjutnya itu ada pass statement. Ini sama seperti sebelumnya, kita skip saja sampai ke Python inheritance. Oke, di mana class person def init self f name l name self first name kemudian last name def print name. Ini berfungsi student di sini berfungsi untuk mewarisi semua dari person. Nah, kemudian konstruktor parents tidak diwarisi. Kemudian dia akan memanggil konstruktor parents. Kemudian ketika ditambahkan properti dan metodenya, dia berfungsi kelas mewarisi dari lebih dari satu kelas. Oke, baik. Di sini ada class student person, def init, self, f name, iname. Dia berfungsi untuk memanggil konstruktor dari parents, kemudian atribut baru khusus untuk student. Nah, x selanjutnya itu x student John Doe ini dia berfungsi untuk membuat objek dari kelas, kemudian mengakses atribut tambahan yaitu graduation years. Kemudian X print names di sini dia berfungsi untuk membuat objek dari kelas student, kemudian mengakses atribut tambahan. Oke, yang selanjutnya super function di mana nah, ini kode yang sebelumnya ini sama konsepnya. Di sini kita lanjutkan. Oke, mungkin dari sini kita cari dulu import class. Oke, dari sini. Oke, dari sini. Nah, jadi import OS ini berfungsi modul bawaan Python untuk operasi sistem. Nah, selanjutnya itu ada os list dir, di mana dia menampilkan file atau folder dalam direktori saat ini. Kemudian ada mengetahui lokasi sekarang dan menampilkan path direktori aktifnya. Kemudian ada os mkdir my folder test di sini dia berfungsi untuk membuat folder baru. Kemudian os di sini berfungsi untuk menghapus folder. Kemudian fungsinya itu ada oke, kita lanjutkan. Oke, kita gt Yunus di sini dia mengambil function greeting dari modul, lalu diberi nama alias gt. Dia memanggil function greeting dengan parameter Yunus. Kemudian print dir gt. Dia mengambil nilai dari key gt di atas. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.